Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Bincang Santai Lab Ekologi Sistematik. Sepertinya ini akan menjadi yang terakhir di bulan ini. Oke, kita akan menuju kejutan-kejutan selanjutnya. Sebelumnya, terlebih dahulu saya mau menyapa narasumber kita pada pagi yang kalau di sini mendung. Tapi suasana akan setelah kita tercerahkan oleh ilmunya Mas Hafiz Rizwandi. Assalamualaikum Mas Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambon aman ya? Aman. Alhamdulillah. Kemudian saya juga akan menyapa Ibu Koordinator Lab yang cantik cerita tiada tara, Bu Inggita Utami. Assalamualaikum Bu Inggita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Pak Agung sepertinya belum bergabung dengan kita ya. Tidak apa-apa. Kenapa sudah ada yang menampakkan videonya ya, sepertinya belum pada mandi ini, tapi alhamdulillah masih antusias untuk join Bincang Santai kali ini. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit dari narasumber kita. Narasumber kita ini pengalamannya sudah luar biasa, terutama pengalaman speleologi atau di keguaan. Coba aja googling nama hasilnya dari akan City. Wah, ini Batman ternyata ya, diam-diam Batman ini masa sini. Karena sudah sangat berteman dengan kelelawar, jadi mungkin temannya kelelawar itu namanya Batman, bukan karena bajunya ada sayap-sayapnya gitu ya. Nah, Mas Hafiz ini waktu S1 pernah menjadi perhimpunan ketua ini ya Mas ya, BSG, Biologi Biospeleologi Student Group. Wah, ini dulu saya juga menjadi pengikutnya Mas Hafiz ini. Kalau Mas Hafiz ke gua ya saya ikut-ikut aja, tapi kalau Mas Hafiz itu kan skill keguaannya sudah sangat expert sekali. Kalau saya mah ikut-ikut aja, masuk ke gua pakai helm ya ikut, gitu aja deh. Nah, tahun 2011 sampai 2012, tahun 2012 pernah juga ikut di sebagai volunteer di Center for Orangutan Protection. Wah, ini yang bergerak untuk mengkonservasi orangutan. Ternyata nggak hanya kelelawar, tapi orangutan juga ya. Tahun 2010 sampai sekarang ini masih menjadi anggota KPP Bionik ini. Bionik itu kelompok studi yang fokus terhadap burung atau ornitologi ya. Dan 2019 sampai sekarang ikut juga di Perhimpunan Entomologi Indonesia cabang Ambon. Wah, ini KS Entomologi bisa juga nih nanti undang Mas Hafiz untuk bincang-bincang ya. Kalau pengalaman kerjanya, wah saya bacakan satu persatu nih, udah luar biasa. Masih belajar. Ini pernah bekerja di LIPI ya, magang di LIPI sampai tahun 2013, kemudian sampai 2015 juga ini masih di LIPI, kemudian 2016 sampai 2017 Riset Spektora ya. Kemudian 2017 ini di UPT Kebun Raya daerah Kalimantan Selatan. Kemudian 2018 sampai sekarang Mas Hafiz ini bekerja di Balai Besar Pembenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan di Ambon. Jadi ini narasumber kita jauh-jauh dari Ambon. Kalau misalnya tidak ada keadaan seperti ini nih, saya nggak kuat beliin tiket Mas Hafiz sampai ke sini ya. Tapi alhamdulillah dengan keadaan seperti ini lewat bisa bertemu dengan Mas Hafiz. Oke, alhamdulillah Mas Hafiz, monggo saya persilahkan untuk menyampaikan ilmunya, sharing pengalaman tentang keguaan selama kurang lebih 30 sampai 45 menit, meskipun pada kenyataannya nanti akan lebih, tidak masalah. Mas Hafiz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Nurul. Sebenarnya kalau dibilang pakar juga enggak, karena setelah 2000 terakhir saya masuk gua pun udah lama sekali, kalau nggak salah masuk gua itu juga buat rame. Jadi dulu awal penelitian di gua itu mulai dari 2009 akhir berlanjut sampai 2012 terakhir kerja di Taman Nasional Laos Purwo, itu masih meneliti kelelawar di gua.
Kemudian setelah itu saya pindah haluan ke botani, malah kerja di Kebun Raya Bogor waktu itu. Nah, tapi tidak apa-apa, dasar pengalaman aja. Kemarin judulnya, tema yang diangkat sesuai oleh tor yang diberikan oleh Bu Nurul terkait penelitian dalam kegelapan gua. Oke, perkenalkan, nama saya Hafiz Rizwandi, biasa dipanggil Hafiz. Sekarang malah beralih profesi lagi nih, ke serangga ini. Jadi nggak tahu lah biologinya ini pindah-pindah. Oke, sebelum kita masuk ke materi penelitian gua, ini mau sedikit teoritis, menurut saya tidak layak juga kalau ditinggalkan. Jadi gua apa itu nanti akan saya jelaskan. Secara etimologis adalah nama suatu daerah di timur laut kota Trieste di Slovenia. Jadi ada 14 fisik yang meneliti daerah tersebut dan mengabadikan bentang kas yang ada dengan istilah Kars. Dari saya sendiri, kata Kars itu diserap dari bahasa Inggris dan Jerman, Kars, bahasa Indonesia Karso, dan Kras yang dari bahasa Slovenia, tempat ditemukannya bentang alam tersebut. Kemudian Summerfield dalam prakarsa 2010 mengatakan bahwa ahli geologi menggunakan Kars sebagai istilah untuk medan dan batuan gamping yang dicirikan oleh fase permukaan kolom tanah yang tipis dan beberapa titik tertutup atau dopin, serta keberadaan sistem drainase di bawah tanah yang lebih dominan dibanding oleh permukaan. Jadi Kars sendiri itu sangat kompleks. Saya di sini nggak bakal menjelaskan terlalu rinci, dan ini juga banyak kaitannya dengan kawasan yang ada di sekitarnya juga nantinya. Kemudian Dr. Ko pada tahun 97 menyatakan Kars sebagai bentang alam dari endapan karbonat CaCO3, MgCO3 atau campuran keduanya yang telah mengalami proses perlatan. Yang ada di UPN merupakan Kars juga. Dia katakan bahwa Kars suatu bentang yang secara terus berkembang dari batuan karbonat akibat proses stratifikasi selama ruang dan waktu geologi yang tersedia. Mungkin ini gambar dari PLH Kars baru 2016 itu ada waktu dari hidup berkunjung ke saya kamu di Selatan dan pas aja untuk membahas di sana. Mas Hafiz? Halo, Mas Hafiz? Iya, Bu. Suaranya putus. Ini udah jelas? Udah, sekarang udah. Iya nih, Ambon ini kadang-kadang sinyalnya memang kurang stabil karena masih sering ada gempa soalnya. Oh iya, oke. Monggo sekarang udah jelas. Oke, lanjut nanti ya. Kalau putus saya bilang. Oke. Jadi dari gambar ini bisa dilihat bahwa ekosistem Kars di kalau itu adalah non-K, ada di sekitar kawasan Kars itu sendiri, biasa hutan tropis, ada danau dan lain-lain. Kemudian ada Epikars, itu Bukit Kars, Tegalan Kars atau cekungan tertutup. Kemudian ada kawasan Endokars yang itu termasuk dalam ekosistem yang lebih kecil lagi yang merupakan bagian dari Kars itu sendiri seperti gua, speleotem atau ornamen yang ada di dalam gua. Kemudian ada sungai atau danau bawah tanah, jadi bukan sungai atau danau di permukaan. Kemudian semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan suatu kesatuan utuh, menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Jadi lingkungan Kars itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari apa yang ada di dalamnya dan juga lingkungan yang sebenarnya ada di sekitarnya, yakni daerah Perikars itu sendiri. Untuk yang ini nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, kemudian sedikit mengenai proses pembentukan Kars. Jadi kawasan Kars itu terbentuk
dalam waktu jutaan tahun. Kemudian syaratnya adalah batu gamping yang tebal, kemudian curah hujan yang cukup, dan memiliki tanah penutup. Jadi proses ini memang sangat terkait dengan proses kimiawi dan fisika yang ada di kawasan batu gamping, yang itu nantinya bisa membentuk gua melalui rekahan-rekahan yang ada di batuan gamping tersebut, dan nantinya rekahan-rekahan tersebut inilah yang akan mengalirkan campuran air dengan CaCO3, MgCO3, dan mineral lainnya yang ada di permukaan untuk membentuk ornamen gua dan juga gua secara keseluruhan di kawasan Kars itu sendiri. Kemudian ini merupakan sedikit pemaparan terkait pembentukan speleotom dan juga gua atau ornamen gua. Jadi tadi ada cekungan atau dolin yang ada di permukaan kawasan batu gamping. Kemudian karena batu gamping biasanya memiliki rekahan-rekahan yang dia terbentuk dari tetesan langsung sama jutaan tahun, itu nanti akan membentuk rekahan dan akan terus ke bawah sebagai dapat berupa tandon juga nantinya di daerah bagian epikarsnya itu, permukaan batuan gamping tadi, dan juga ada yang menetes lebih lanjut ke bawah untuk membentuk apa yang kita kenal sebagai stalaktit. Apa yang kita bila tersebut ada di lantai gua atau di lantai bagian gua. Jadi proses ini terjadi jutaan tahun, air menetes perlahan-lahan dan dibuang melalui sungai bawah tanah. Air ini jadi sebuah stalaktit. Apabila teman-teman sudah pernah melihat di Google ataupun pernah masuk gua, itu menurut penelitian dalam 1 tahun penambahan panjangnya itu kurang lebih sekitar 3 mm. Jadi apabila kita bayangkan membentuk sebuah gua, bisa kita bayangkan berapa waktu yang diperlukan untuk pembuatan atau proses terjadinya itu. Jadi ini juga sedikit dilematis. Kawasan yang ini di kawasan Kars adalah merupakan tandon air yang bisa menyimpan air di daerah gersang. Ini yang kemarin menjadi sedikit polemik di Jawa Tengah yang terkait pabrik semen itu, karena perlu diketahui Kars ini, bagian perikas ini yang ketebalannya tidak lebih dari 30-50 meter adalah tempat penampungan air yang sangat besar. Tetapi untuk bagian pihak-pihak yang terhubung dengan pertambangan batu kapur untuk dimanfaatkan sebagai semen, bagian tempat ini adalah satu penghasil semen paling. Jadi di situ keren sekitar tahun 2015-2016 yang lalu. Kemudian sedikit Kars di Dalitan ini itu tahu kesamaan. Kita lihat ke kanan daerah merupakan juga ada sungai permukaan. Kemudian ini ada sedikit gambaran tentang alam di Kalimantan berbeda yang tadi bentuknya. Kemudian ini mungkin sudah banyak teman-teman lihat di pantai, pesisir pantai di Gunung Kidul, tapi kalau yang ini merupakan pantai di Lampung. Ini juga dengan sebelumnya. Kalau yang ini pemandangan Meratus, masih di kampung halaman saya di jadi tipikal Kars dengan kawasan di sekitarnya itu berbeda-beda. Ini salah satu speleotom atau ornamen gua yang kalau kita lihat di sini mungkin seperti stalaktit biasa, tetapi kalau diamati lebih lanjut di sini kita bisa lihat adanya pembentukan yang mengabaikan gravitasi. Ini tetesan airnya dari atas, kemudian tiba-tiba langsung membelok ke kiri dan akhirnya ke bawah. Ini biasanya dikenal dengan helaktit sebutannya, bukan stalaktit lagi. Ini di gua
yang ada di Kabupaten Maros di Sulawesi Selatan pas 2012 dengan tim teman-teman UN-nya ke sana. Kemudian saya lanjut lagi, apa sih gua itu? Jadi secara teori Culver 1986 mengatakan gua adalah bentukan alami di kawasan Kars yang terbentuk pada medan batu gamping di bawah tanah, baik yang terdiri sendiri maupun yang terhubung oleh air maupun aktivitas geologi yang terjadi pada suatu daerah. Kemudian Dr. Ko pada 1997 menyatakan bahwa gua merupakan salah satu fenomena endokars yang bentuknya secara terus-menerus dipengaruhi oleh 3 proses utama, yaitu pengikis atau mekanisme pisah atau dalam binasi, proses pengendapan, dan berupa sedimen di lantai gua dalam bentuk macam dekorasi gua peruntuhan. Jadi ada 3: pengikisan, pengendapan, motor langsung waktu yang sama. Nah, kemudian saya lanjut lagi ke zonasi gua. Jadi sebelum kita mengenal kehidupan di dalam gua, kita harus mengenal zonasi gua. Jadi dari gua itu sendiri dengan berbagai macam bentukannya, ada 4 zonasi yang diberikan oleh para ahli. Trans, zona masuk atau mulut gua, kemudian yang berhubung luarnya, dan ada twilight zone atau zona remang. Ini sudah masih apapun sih. Kemudian transition non, zona transisi. Zona ini aliran udara dari luar, tetapi di sini fluktuasi iklim, fluktuasi temperatur maupun kelembapannya sudah mulai stabil. Kemudian ada dark zone atau zona gelap. Kalau dark zone atau zona gelap ini merupakan daerah yang secara masih mendapatkan pantulan sinar matahari, mendapatkan pantulan cahaya matahari dari dinding-dinding gua, masih ada aliran udara, tetapi di sini lebih stabil lagi fluktuasi kelembapan dan stabil lagi. Dan di daerah dark zone atau zona ini tingkat individu sebuah spesies mungkin sedikit, tetapi sudah terlihat Kemudian yang terakhir yakni zona stagnan air zone atau zona stagnan gelap total. Di sini jumlah spesiesnya sudah semakin sedikit yang bisa beradaptasi, dan di daerah stagnan zone ini atau gelap total ini biasanya terdapat jenis-jenis yang endemis. Tingkat endemisitasnya. Nah, ini sedikit bagian. Kalau ini sudah masuk, kalau di depan saya itu gua, kalau yang tempat saya ini processing kelelawar, ini sudah bisa dikategorikan di zona remangnya lah. Tapi kalau di depan gua sama sekali itu sama sekali itu menurut gua masih terpengaruh. Ini merupakan salah satu gua yang ada di Taman Nasional Alas Purwo. Ini merupakan yang bisa dikategori masuk zona gelap. Kalau kita masuk ke lorong lebih lanjut itu sudah bisa dikategorikan sebagai gelap total. Jadi kita masuk gua itu kadang juga pakai pelampung karena adanya sungai bawah tanah. Ini juga masih di Taman Nasional Alas Purwo. Nah, selanjutnya dari zonasi tadi saya mengatakan lagi pada tingkat atau biota yang beradaptasi terhadap lingkungan gua. Jadi dibagi menjadi 3, ada troglosen, ada troglopil, dan troglobites. Nah, menurut Culver tahun 1986, biota gua menjadi 3 kelompok dibagi. Yang pertama adalah troglosen,
merupakan biota tamu di suatu gua dan menempati gua secara periodik. Jadi terbagi dua, ada troglodyte aksidental, biota yang masuk ke gua karena misalnya karena banjir atau terperosok, dan troglodyte habitual, biota hidup di dalam gua merupakan bagian dari siklus hidupnya, biasa dikenal kelelawar contohnya. Kemudian ada merupakan kelompok binatang gua yang menetap di gua, namun ada sebagian siklus hidupnya yang ada di luar gua dan belum mengalami modifikasi khusus. Jadi bentuk tubuhnya masih sama apabila kita menemukannya di luar. Biota-biota spesies ini juga dapat ditemukan di habitat selain gua, contohnya jangkrik, amblippi, dan troglodyte yang ada di organisme biota yang sudah kami modifikasi secara khusus karena proses adaptasinya. Dia menetap mengalami adaptasi otak yang global. Biota kelompok ini diciptakan dengan mata buta dan tubuh mengalami pigmentisasi tubuhnya putih. Serta siklus hidupnya di dalam gua hanya ditemukan di zona ditemukan di luar gua. Contoh seperti terus biasanya juga ditemukan krustase atau udang-udangan yang sudah putih, pucat, seperti itu. Ini sedikit ilustrasi saran atau yang organisme tamu dalam gua. Kalau ini kalau makan buah atau kalau kelelawar yang matanya nggak kelihatan, koloninya besar di bawah ini adalah kelelawar pemakan serangga atau Microgyroptera. Kemudian ini sedikit gambaran biota gua yang masih bisa kita temukan di luar gua tetapi tidak termodifikasi secara khusus. Ini ada Rhapidopora, ini jangkrik yang biasa ditemukan dalam gua, kemudian ada laba-laba juga di sini, dan ini Amblipigi masih masuk ke dalam ordo Arachnida. Kemudian ini yang hidup di zona gelap total yang sudah termodifikasi. Ini fotonya saya ambil dari tulisan Mas Cahyo Rahmadi, peneliti Arachnida dan ahli biospeleologi di LIPI. Beliau di sini memaparkan tentang ikan Bostritus dari gua Saripa Maros yang sudah matanya tidak ada karena hidupnya sudah total di gua dan akhirnya mengalami modifikasi secara khusus. Ini dipublikasikan oleh almarhumah Ibu Reni Kurnia Hadiati, dulu mantan pembimbing saya di lab etiologi zoologi LIPI tahun 2011. Kemudian biospeleologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 3 kata, yaitu bios yang artinya hidup, spelaion yang artinya gua, dan logos yang artinya ilmu. Yang berarti biospeleologi memiliki arti ilmu pengetahuan yang mempelajari organisme biota penghuni gua. Jadi kalau kita mempelajari biospeleologi, terkadang kita tidak bisa lepas dengan berbagai macam disiplin ilmu yang ada dalam mempelajari kawasan gua. Ada hidrologi, ada geomorfologi, dan lain-lain. Karena ekosistemnya, jadi perlu ilmu-ilmu yang lain untuk mendukungnya, dan biospeleologi adalah salah satu cabang ilmu yang pelajari gua. Setelah ini akan saya sedikit kasih gambaran beberapa penemuan teman-teman di LIPI terkait hewan-hewan atau biota gua dari medio 2007 sampai 2012. Ini merupakan laba-laba yang ditemukan di sebuah gua di Kulon Progo. Ini entah Kulon Progo atau di Purworejonya ya. Intinya ini di Menoreh lah. Jadi ini merupakan salah satu jenis yang ditemukan di sana, Amauropelma mata kecil, yaitu laba gua, publikasikan pada tahun 2012 Mas Cahyo Rahmadi dan Jeremy Miller. Kemudian ini merupakan foto Karstama sp yang ditemukan di Gua Malang. Karstama jacobsoni merupakan kepiting gua yang ditemukan di Gunung Kidul.
di daerah Kars Gunung Sewu. Jadi ini saya belum tahu nih lanjutannya apakah baru Gunung Dul ke Malang itu sangat jauh. Jadi pada saat saya dapat foto ini masih namanya Kars Tama SP. Di sini membagi berpakti. Ini justru tahun 2011 tidak salah saat Monodenticulatus yang ditemukan di Pulau Waigeo di Raja Papua Barat. Kemudian ini juga salah satu penemuan yang ditemukan oleh Bu Reni Kurnia Hadiati di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, di Ancistrus typholops. Jadi ikan gua yang sudah termodifikasi secara khusus di zona gelap total sehingga tidak ada matanya. Kemudian kalau teman-teman tertarik dengan studi di gua juga bisa belajar tentang krustase, kemudian ada isopoda dan artropod lainnya. Kalau yang nomor 1 ini adalah Macrobrachium poeti dan Kars Tama jacobsoni. Ini yang saya tadi katakan ada di Gunung Sewu tetapi juga ditemukan di Malang. Kemudian yang nomor 2 ini Athidae, nomor 3 ini juga masih Athidae dan ini ditemukannya di Gunung Sewu. Ini 4, 5 dan 6 ini adalah isopod yang juga ditemukan di Gunung Sewu waktu itu. Kemudian sebenarnya masih banyak ya yang bisa dipelajari oleh teman-teman apabila tertarik dengan biota gua. Dari pengalaman mengikuti kegiatan di gua, itu teman-teman juga kadang ada yang mempelajari tentang jamur, ada yang mempelajari Actinomycetes. Jadi biasanya ngambil sampel di kotoran kelelawar atau mengambil sampel di dinding-dinding gua. Dan beberapa penemuan yang ada di luar negeri itu menemukan bahwa Actinomycetes ataupun jamur yang ada di gua itu dapat dimanfaatkan sebagai antibiotik. Kemudian teman-teman juga ada yang mempelajari artropod lain seperti Collembola atau ekor pegas. Kemudian ada Opiliones yang itu masih masuk dalam arachnida dan masih banyak lainnya lah. Kalau di gua itu banyak macam-macamnya, baik itu di dalam guanya ataupun di lingkungan epikarsnya, di lingkungan yang masih masuk dalam kawasan gua. Bahkan teman-teman di Kebun Raya Bogor pun sangat tertarik untuk meneliti tanaman-tanaman yang ada di daerah Kars, karena tanaman di daerah Kars juga memiliki adaptasinya sendiri. Karena kebanyakan kawasan Kars itu tinggi akan kandungan basanya, jadi terkadang potensi untuk ditemukannya jenis baru juga sangat besar. Terakhir itu tahun 2017-18 Mas Wisnu di Kebun Raya Bogor banyak mempublikasikan tanaman begonia yang ditemukan di Kars yang terbentang di Sulawesi Tengah. Jadi dia banyak menemukan spesies baru tanaman begonia di sana. Kemudian ini sedikit sharing terkait kegiatan yang pernah saya lakukan dulu. Ini pas penelitian kelelawar di Alas Purwo. Sebenarnya ini fotonya tidak pas sih. Itu seharusnya pakai sarung tangan. Jadi kalau teman-teman yang belum biasa jangan melakukan hal-hal tersebut. Seharusnya itu juga lebih baik memakai masker karena kelelawar sendiri sudah diketahui membawa banyak bakteri lain. Dan ini salah satu metode untuk menangkap kelelawar. Ini menggunakan misnet. Jadi misnet digunakan untuk menangkap kelelawar apabila mulut gua atau atap gua itu terlalu tinggi. Jadi kita biasanya memasang di mulut gua, tetapi kita tidak bisa meninggalkan misnet itu dalam waktu yang lama. Biasanya dikasih waktu 1 jam sekali untuk dicek apakah ada yang nyangkut, dilihat apakah jenisnya sama. Jadi sedemikian mungkin harus mengambil spesimen sedikit mungkin, seefektif mungkin. Kemudian ini salah satu cara pengambil pada hari saat kelelawar beristirahat.
Jadi kita ganggu kelelawar tidur dan kemudian mengambil sampel kelelawar menggunakan ini untuk diteliti lebih lanjut. Ini merupakan peta sebaran kelelawar di Alas Purwo yang saya lakukan di tahun 2012. Ada 16 gua yang saya masuki dengan teman-teman dari ASC Jogja waktu itu, dan ditemukan gua ada beberapa kelelawar lah di sini, baik kelelawar pemakan buah maupun pemakan serangga. Nah, ini merupakan kelelawar yang dulu ditemukan di Alas Purwo. Ada Rhinolopus creagi, ini masih Microcera, ada Ceratopon plicat, ada Taphozes theobaldi, ada Rhinolopus canoti. Jadi secara sepintas salah satu kunci identifikasi yang menentukan di kelelawar selain bentuk tubuhnya yang khusus di bagian hidung sini. Jadi hidung ini penting seperti ini, Rhinolopus creagi, Rhinolopus canoti, memiliki gigi yang sama tapi jenis beda dilihat di tajung hubung, istilahnya hela namanya, muncul di bagian hidungnya. Itu bentuknya sangat kuantifikasi seperti itu. Kemudian ini merupakan link eksplorasi dan penelitian gua Jogja yang saya rekan lihat ini penelitian proyek dilihat teman-teman apabila berminat melihat biota gua dan informasi terkait biospeleologi. Kemudian ini mengenai peralatan caving. Jadi karena gua merupakan tempatnya sedikit ekstrim, juga memerlukan peralatan untuk masuki gua, mulai dari helm, senter, kemudian ada wear pack, kemudian ada sepatu boot dan lain-lain. Kalau alat-alat yang ada di bawah ini, yang jelimet ini merupakan untuk masuki gua vertikal yang kita membutuhkan bantuan alat khusus untuk menuruninya. Ini merupakan sedikit gambaran perlengkapan masuk gua lah. Kalau yang hemat banget dan guanya bukan gua yang ekstrim, masih gua horizontal, masih pakai wear pack, pakai helm, pakai headlamp, itu sudah cukup. Pakai sepatu boot, jadi untuk masuk gua sudah sangat cukup lah. Kalau ini terkait SRT, jadi ini merupakan teknik untuk masuki gua vertikal. Saya tidak menjelaskan secara lanjut karena ini lebih enak sebenarnya lihat video. Teman-teman bisa lihat video YouTube lah kalau mau lihat terkait SRT sistem. Jadi caranya memasuki gua dengan menggunakan alat ini di gua vertikal. Kemudian etika penelusuran gua itu bisa dilihat di moto National Speleological Society NSS, yang jangan mengambil sesuatu kecuali mengambil gambar, jangan meninggalkan sesuatu kecuali meninggalkan jejak, jangan membunuh sesuatu kecuali membunuh waktu. Jadi jangan sampai membuat lingkungan gua itu semakin rusak, karena proses pembentukannya saja sudah memerlukan waktu jutaan tahun. Untuk etika lainnya bisa dilihat di caps.or.id lah. Di situ ada dijabarkan tentang etika penelusuran gua, tetapi biasanya diajarkan untuk awalan ini saja. Kemudian setelah kita melihat terkait potensi biospeleologi yang ada di gua, kemudian yang terakhir ini merupakan tantangannya sih, atau permasalahan atau yang ada di lingkungan gua. Di Endokars terakhir ada 162 koordinat mulut gua yang ditemukan di Indonesia. Kemudian tantangannya inventarisasi data gua dan mata air masih sangat kurang. Kemudian kerusakan lingkungan gua, baik dari gua wisata yang dimasuki banyak orang yang belum ada peraturannya gimana tata cara yang bagus masuk gua wisata. Kemudian termasuk juga vandalisme, coret-coret dinding gua. Kemudian adanya kerusakan situs budaya dan kerusakan sumber air. Kemudian tantangan selanjutnya di bagian Exokars, yakni adanya transformasi lahan, kemudian adanya perubahan morfologi atau bentukan bentang alam, perubahan kualitas dan kuantitas air, degradasi flora dan fauna, hilangnya keunikan dan keindahan bentang alam. Jadi luas kars di Indonesia terakhir diketahui ada
5.553.346,85 hektar. Kemudian ini isu dan permasalahan perikars, jadi lingkungan yang ada di sekitar kars dengan luas sedemikian, yakni kerusakan hutan tropis, perubahan kondisi iklim mikro, terganggunya biodiversitas, konflik tenurial atau konflik lahan di sekitar kars, kemudian kurangnya penelitian valuasi ekonomi kars. Kars sendiri terakhir itu penelitian di 2013 itu dinyatakan teman-teman dari geografi UGM, Pak Eko Haryanto, kemudian Pak Ahmad Cahyadi, bahwa mengatakan bahwa kawasan kars juga memiliki potensi sebagai penyerap karbon yang ada di udara. Jadi ada potensi seperti itu. Jadi tidak hanya hutan tropis saja, tetapi kawasan kars juga memiliki kemampuan sedemikian rupa karena menggunakan karbon sebagai proses pelarutan atau pembentukan gua dan ornamen gua. Ini sedikit gambaran terkait luas kawasan kars. Ini datanya sudah sangat lama ya. Saya pas ngambil di slide di Kota Baru. Jadi Indonesia merupakan salah satu negara yang ada di Asia Tenggara yang memiliki luas kawasan kars yang paling besar. Kemudian kawasan lindunginya masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan luas kawasan kars yang ada di Indonesia. Kemudian ini terkait usaha semen di Indonesia. Cina itu pada tahun 2010 sudah menutup 762 pabrik semennya karena Cina merupakan salah satu tempat kawasan kars terbesar di dunia. Dan dia sekarang mengalihkan usahanya di Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Apabila teman-teman tahu Semenkon itu milik BUMN Cina itu. Jadi seperti itu gambarannya. Kemudian di sini ada produksi semen yang sebenarnya kita itu secara kebutuhan masyarakat kita aja sebenarnya sudah sangat memenuhi lah. Tetapi pertambangan semen di Indonesia terus digenjot untuk memenuhi kebutuhan ekspor seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mas Hafiz, terima kasih sekali ini infonya. Suara saya jelas kan ya? Kok manggilnya jadi ikutan Bu Inggit sih? Ini sebenarnya saya tuh sedikit tergelitik dengan informasi yang tadi disampaikan Mas Hafiz. Mungkin kalau Mas Hafiz tahu ya, saya dulu sebelum ada itu saya bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Mungkin tahu Medco? Tahu. Nah, dia kan punya dulu ya pabrik semen Gombong. Nah, sebenarnya lucunya adalah saya termasuk dalam bagian yang mengurusi amdalnya. Jadi dulu itu ya sangat bertolak belakang sekali akhirnya dengan pekerjaan saya sekarang. Saya sekarang di UAD mengajar ekologi, biologi lingkungan, biologi konservasi. Dulunya sempat jadi bagian dari amdalnya semen Gombong. Memang akhirnya semen Gombong itu sekarang skip ya, karena memang di tengah jalan seperti tadi infonya Mas Hafiz itu ada penetapan dari pemerintah kalau ternyata ada kawasan kars yang dilindungi. Dulu kan belum ada ya. Saya dulu ngurusin Gombong itu kan tahun 2014. Saya sempat skip 2 tahun karena sekolah S2. Jadi 2012 itu kayak dulu masih belum ada info kalau nggak salah ada kars terlindungi. Jadi dulu amdalnya masih jalan, banyak penolakan dari warga. 2014 mulai masuk lagi dan ternyata ya begitu, memang sulit ya. Saya juga ngerjain amdalnya juga sambil menghela nafas karena saya juga orang biologi tapi kok memperjuangkan untuk dibangunnya pabrik semen itu benar-benar sangat menyiksa sekali. Itu sekilas aja ya Mas Hafiz, jadi Iya. Dan sekarang memang statusnya masih skip, alhamdulillah. Jadi sekarang saya juga mendoakan semoga nggak lolos. Nah, kalau saya sebenarnya di botani Mas Hafiz, saya sempat ada mata kuliah yang saya juga mengajarkan beberapa bab tentang vegetasi di kawasan ekosistem kars. Nah, saya memang kalau di luar kawasan kars itu kan
bisa lah ya kita lihat dengan mata kepala ada vegetasi apa aja, tapi di dalam gua itu yang saya belum banyak info. Tadi untungnya Mas Hafiz sempat cerita tentang jamur. Kalau saya biasa di kita paling yang banyak itu adalah alga, lumut ya, walaupun saya juga belum spesifik apa, tapi kalau jamur ternyata ada. Nah, kalau untuk yang tanaman tingkat tinggi ada nggak Mas Hafiz pernah menemukan? Tapi di dalam gua ya, kalau ini kan kebanyakan kan tumbuhan tingkat rendah yang masih pakai spora dan lain sebagainya. Tapi kalau tumbuhan tingkat tinggi, pernahkah Mas Hafiz menemukan, Mas? Kalau di dalam gua yang di zonasi-zonasi yang tadi sudah saya paparkan ini, saya di Kulon Progo itu pernah melihat tanaman dalam gua, tetapi lingkungannya itu memang di atas atap guanya itu ada rekahan-rekahan yang cukup besar. Jadi dia itu masih masuk di daerah remang, tetapi dia itu tumbuhnya nempel di sisa-sisa tanah yang ada gugurannya ke dalam guanya itu. Ada saya pernah ketemu, tetapi apakah waktu itu tumbuhan tingkat tinggi atau enggak, maksudnya itu tumbuhan itu belum tahu sih seperti apa, belum ada diidentifikasi lebih lanjut, tetapi pernah lihat. Tetapi kalau di daerah yang sudah masuk zona transisi, masuk zona gelap, itu sama sekali tidak ada tanaman kalau di sana. Dan masuk si tanaman ke dalam gua pun nggak sengaja kayak gitu. Setelah ada rekahan di atap gua dan kemudian runtuh, akhirnya ke bawah dia seperti itu. Tetapi kalau daerah yang misalkan itu runtuh yang masuk di, kalau gua vertikal yang ke bawah seperti yang ada di Jomblang di Gunung Kidul kan itu runtuhan. Jadi awalnya tanah di permukaan terus jatuh ke bawah nih. Jadi lorongnya itu kita turun dari atas ke bawah. Di bawah gua Jomblang itu sebelum masuk ke guanya yang zona yang gelapnya, itu memang ada tanaman tingkat tinggi. Banyak malah tanamannya. Seperti itu. Jadi memang ini ya, kalau di sana itu lebih ya tanaman tingkat tinggi itu karena masih ada penetrasi cahaya yang tidak sengaja masuk ya, tapi setelah tidak ada sama sekali, memang pure benar-benar tumbuhan-tumbuhan atau vegetasi yang tidak bisa yang berfotosintesisnya tidak dengan matahari, dengan bantuan pigmen-pigmen lain gitu kali ya. Iya. Oke. Saya itu dulu Bu Nurul, terima kasih Mas Hafiz. Iya, sama-sama. Oke. Terima kasih Bu Inggit pertanyaannya. Mas Hafiz, ini ada pertanyaan dari peserta. Dari Mas Ragil bertanya, apakah sudah ada penelitian atau publikasi mengenai mikroorganisme dalam buah di Indonesia? Nah, ini mungkin Mas Hafiz atau rekan-rekannya dulu ketika eksplorasi buah ada yang pernah melakukan penelitian atau publikasi mengenai mikroorganisme di buah. Monggo Mas Hafiz. Oke. Dulu kalau pengalaman penelitian, kalau teman-teman di kampus dulu saat saya kuliah, mungkin Mbak Nurul juga tahu orang-orangnya, memang sudah pernah ada mengambil sampel Actinomycetes, kemudian juga ya biasanya kalau metodenya ambil sampel guano, kemudian ngambil sampel yang ada di dinding-dinding gua, kemudian istilahnya airborne itu, jadi membuka PDA sebagai tempat tumbuhnya, di tempat pertumbuhannya dibuka di dalam gua terus ditutup lagi. Biasanya teman-teman seperti itu metodenya. Itu kalau nggak salah juga pernah dipublikasikan teman-teman. Tapi memang kalau di biospeleologi sendiri, kebanyakan di LIPI pun kalau saya lihat penelitian terkait mikroorganisme itu masih relatif rendah dibandingkan kita meneliti biota-biota lainnya seperti itu. Kayak gitu Bu Nurul. Ada tetapi masih sedikit. Oke, terima kasih jawabannya Mas Hafiz ya. Memang dulu itu ada beberapa rekan-rekan yang mengajukan PKM waktu itu Mas Hafiz ya, tentang mikroorganisme buah Actinomycetes, dan ternyata memang yang ditemukan itu berbeda dari biasa kita isolasi dari keadaan luar. Jadi memang waktu itu warna koloninya itu
cerah, terus ya belum pernah ditemui lah istilahnya, tapi mungkin memang perlu dikaji lebih lanjut karena gua itu kan yang meneliti juga jarang dalam hal ini. Mungkin perlu skill khusus ya untuk masuk terlebih dahulu sehingga penelitiannya juga tidak banyak orang yang kemudian tertarik ke situ kecuali memang passionnya. Nah ini ada pertanyaan lagi Mas Hafiz dari Mbak Dia. Permisi, dia mau bertanya cara memastikan gua yang akan dikunjungi dan diteliti aman bagi para peneliti seperti apa, karena bisa jadi bangunan gua yang rentan terhadap guncangan jika tiba-tiba terjadi gempa atau terdapat hewan buas di dalamnya. Terima kasih Mas Hafiz, monggo. Oke, namanya Mbak Dia ya. Oke, jadi terkait survei gua, biasanya kalau kita mau survei gua, ini sebelum kita memilih gua sebagai tempat penelitian, jadi kita survei pertama dulu. Jadi terkadang yang perlu kita perhitungkan adalah musim itu baik musim penghujan atau kemarau, yang itu nanti akan menentukan kapan kita survei, kapan kita melakukan observasi atau eksplorasi di dalam gua. Jadi usahakan yang pertama jangan melakukan eksplorasi gua di musim hujan karena sudah banyak korbannya lah. Terakhir di Gunung Kidul itu teman saya meninggal tahun 2013. Jadi jangan sekali-sekali mau melakukan penelitian gua pada saat musim hujan, itu satu. Kemudian yang kedua, pada saat melakukan survei itu biasanya kita mencari info atau data sekundernya dulu lah, entah itu dari penelitian yang sudah ada sebelumnya atau dari keterangan warga yang ada di sana. Apakah warga ada yang bisa memberikan info ataupun menemani sebagai guide ke dalam gua. Intinya banyak data yang dicari dulu terkait gua itu sendiri sebelum kita melakukan survei. Kemudian terkait hewan buas, memang terkadang kalau kita masuk di gua sering kita temukan ular lah terutama. Tapi relatif ular-ular di gua itu sendiri cuma ada di zona remang dan di mulut gua. Dia cuma memangsa kelelawar biasanya. Dan tempatnya pun bukan di lantai gua, dia adanya di dinding gua dan relatif tidak mengganggu manusia lah. Itu masih bisa dikondisikan kalau hewan-hewan seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, terkadang kita juga mencari tahu apakah gua tersebut sudah ada petanya atau tidak. Nah, kalau misalkan kita belum pernah masuk ke sana, terus tidak ada orang yang bisa menemani masuk, biasanya kita mencari tahunya sampai tingkat apakah di sini sudah ada petanya atau tidak. Jadi pada saat masuk itu lebih aman. Kalau terkait goncangan dan lain-lain, saya pernah berbicara lah dengan teman di Menoreh maupun Gunung Kidul yang dia pernah masuk gua pada saat kondisi ada gempa. Pengalaman dia waktu gempa di dalam gua, dia sih bilangnya relatif lebih stabil kondisi di dalam gua. Maksudnya tidak rekahan-rekahan yang ada terbentuk karena tetesan air di batuan gamping yang membentuk gua itu sendiri relatif stabil waktu dia masuk. Tetapi kalau saya pribadi sih belum pernah mengalami momen seperti itu ya, dan tidak pernah berharap juga mengalaminya. Dan lebih terkait dengan musim sih kalau masuk ke gua seperti itu. Begitu Mbak Nurul. Baik, terima kasih jawabannya ya Mas Hafiz ya. Jadi memang kalau mau masuk gua itu dilihat musimnya dulu. Kalau memang musim hujan itu memang tidak disarankan sama sekali ya. Dulu pernah heboh cerita dari UGM itu ada yang masuk gua vertikal waktu itu ya Mas Hafiz ya. Masuk gua vertikal, ternyata arus deras sehingga ya akhirnya terbawa arus dan memang meninggal. Itu memang harus kalau dulu mau masuk gua terutama di Gunung Kidul, karena teman-teman banyak PKM di Gunung Kidul waktu itu ya Mas Hafiz ya. Kalau mau masuk gua di Gunung Kidul itu memang harus tanya dulu juru kuncinya, boleh dimasuki hari apa istilahnya seperti itu ya. Kita nurut saja daripada
kena apa-apa, misalnya kita mau masuk hari Sabtu itu bukan kita yang menentukan tapi juru kuncinya gitu, nanti nggak boleh masuk di hari Sabtu, wah itu ya jangan masuk gitu ya, kita nggak tahu alasan ilmiahnya apa, tapi demi keamanan karena kita kan orang awam yang masuk, sedangkan kalau warga sekitar kan pakai istilahnya lokal wisdom gitu ya, kan ada gitu. Nah itu jawaban dari Mas Hafiz seperti itu. Jadi musim, kemudian ya memang perlu diketahui sebanyak apapun data yang ada tentang gua itu harus kita ketahui terlebih dahulu. Oke, kemudian ini ada pertanyaan lagi Mas Hafiz, kalau misalnya dari Mas Galih ini, bagaimana pengaruh aktivitas bioturisme terhadap spesies yang ada di gua? Oke, ini ada 3 pertanyaan, satu dulu. Aktivitas bioturisme ya terhadap ekosistem gua itu bagaimana? Mas Hafiz. Oke, jadi sebenarnya aktivitas bioturism, orang melakukan penelitian ataupun orang yang misalkan ingin berkunjung ke dalam gua itu efeknya seperti apa? Sebenarnya peneliti pun membawa resiko sendiri saat dia memasuki gua, karena apa yang kita dapat dari lingkungan luar gua itu biasanya juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan mikro yang ada di dalam gua, seperti bakteri, seperti virus dan lain-lain yang ada di dalam sana. Nah, makanya kadang teman-teman pun pada saat memasuki gua itu sangat manajemen waktunya sangat harus diperhatikan, karena tanpa kita sadari bahwa kegiatan kita melakukan eksplorasi ke dalam gua itu juga dapat merusak atau mengurangi kualitas kehidupan yang ada di dalam sana. Walaupun tujuan kita bukan untuk coret-coret dinding, bukan untuk menghancurkan stalaktit dan stalagmit, tetapi hal-hal tersebut juga harus diperhatikan, karena tanpa kita sadari apa yang kita bawa dari pengaruhnya. Kalau pas mau lihat lebih lanjut, itu bisa dibuka di Indonesian Speleological Society, caps.or.id. Ini merupakan web organisasi perkumpulan penggiat kegiatan di gua yang ada di Indonesia. Jadi di situ sudah dipaparkan apa yang tidak boleh, apa yang kewajiban, apa yang harus dilakukan dan lain-lain. Terkadang hal-hal kecil aja, kayak misalkan pakaian yang sudah kotor terus dipakai lagi masuk, sebenarnya kalau saya bilang itu juga turut berpengaruh apabila sudah terpapar dengan lingkungan luar seperti itu. Mungkin itu saja Mbak Nurul. Terima kasih jawabannya Hafiz. Ya, memang tidak hanya bioturisme yang berpengaruh terhadap ekosistem gua, tapi kita peneliti juga memberi resiko terhadap gua. Dulu sekitar 2%, kita menyumbang 2% kerusakan gua, istilahnya ya, kerusakan ekosistem gua penelitian itu. Karena memang ketika masuk, istilahnya yang semula kita kan pakai headlamp gitu misalnya, yang semula harusnya keadaan gelap, karena kita pakai lampu cahaya penerangan seperti itu, jadi mengganggu mereka ya Mas Hafiz. Betul sekali. Kalau misalnya Mas Galih tadi ya yang bertanya pernah ke Gua Gong atau misalnya gua mana itu Jati Jajar misalnya, itu kan malah dibikin patung-patung gitu kan, sebenarnya juga nggak benar juga itu. Terus nanti akhirnya dikasih lampu warna-warni, nah jadi akhirnya hewan-hewan yang semula terbiasa gelap jadi malah disco di sana ya, karena ada lampu warna-warni. Jadi halus. Terus dikasih biasanya kapur barus apa itu yang menghalau serangga, itu sebenarnya hewan-hewan yang di situ jadi takut atau jadi mati. Itu sangat ya Mas, kalau dibandingkan dengan aktivitas bioturisme, aktivitas penelitian itu memang seperti dikatakan Mas Hafiz tadi, manajemennya sangat ketat sekali karena memang diatur nih Mas Hafiz ya. Tapi kalau gua kemudian dibuka untuk wisata itu sebenarnya memang menghancurkan ekosistem gua itu sendiri secara perlahan-lahan.
Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Gali. Mohon penjelasan kembali mengenai ciri morfologis spesifik hewan atau plantae yang ada di gua, khususnya mungkin arachnida dan algae yang ditemui Mas, dan bagaimana adaptasi morfologi berkaitan dengan hal mencari makan. Jadi ciri-ciri khusus hewan atau algae atau tanaman yang di gua tadi, Mas Hafiz. Monggo. Oke, jadi kalau proses adaptasi yang dia itu termodifikasi untuk hidup di dalam gua itu sebenarnya cukup spesifik ya. Saya juga tidak bisa menjelaskan secara lebih rinci sebenarnya. Namun yang pertama, perubahan yang sangat mendasar adalah baik itu ikan, kepiting dan lain-lain setelah dia beradaptasi cukup lama di lingkungan gelap total yang ada di gua. Selain dia perubahan warnanya yang semakin pucat dan semakin hilang, juga indera penglihatannya juga akan semakin hilang. Jadi hal-hal yang akan mempengaruhi adaptasinya dalam kehidupan di gua adalah lebih ke indera perasanya itu. Jadi permukaan kulitnya akan lebih sensitif, berburu dalam mencari mangsa dan lain-lain. Jadi intinya semakin tinggi tingkat endemisitas dalam lingkungan gua, sebuah biota dapat bertahan hidup dan beradaptasi secara berlanjut, itu indera penglihatannya akan semakin berkurang. Ada juga organisme-organisme yang sebenarnya tidak sengaja masuk dalam gua, misalkan ikan wader lah. Kadang kita juga temui lah ikan tersebut. Pada saat ditemukan di dalam gua juga, yang awalnya dia mungkin masih ada terlihat matanya, masih terlihat warna yang cerah, tapi makin kita masuk ke dalam gua yang di dalam, biasanya warnanya sudah pucat, warnanya sudah putih, dan sepertinya tidak mengandalkan indera penglihatannya lagi dalam mencari mangsa. Mungkin seperti itu, Mbak Nurul. Ya, tadi terima kasih jawabannya Mas Hafiz ya. Begitu Mas Galih. Jadi kalau untuk hewan tadi seperti yang dijelaskan Mas Hafiz, karena keadaan gelap, indera penglihatan menjadi tidak begitu berfungsi ya, sehingga mereduksi biasanya, dan indera peraba atau perasa yang lain yang akan lebih berkembang. Misalnya tadi dijelaskan Mas Hafiz itu ada rambut-rambut di permukaan tubuhnya, atau mungkin antena yang memanjang. Iya, mungkin seperti itu, betul. Kemudian warna itu juga memang mereduksi, karena ya buat apa punya warna cerah kalau di gua kan nggak kelihatan. Lagi pula memang aktivasi warna itu kan biasanya menggunakan cahaya, sedangkan di gua itu kan tidak ada cahaya di zona gelap, sehingga warna memang tidak terekspresi. Kalau untuk tanaman atau algae, Mas Hafiz, seperti apa yang pernah ditemui ciri khususnya? Kalau algae saya belum pernah lihat ya di dalam gua ya. Kalau tanaman pun itu cuma jatuh nggak sengaja, Mbak Nurul. Tapi kalau yang ada di kenampakan yang ada di Gunung Kidul sih, kalau saya dulu pas kesana yang di Gua Jomblang, karena belum pernah melakukan pengamatan lebih khusus, jadi kurang tahu juga. Kalau kita lihat secara sepintas sih bentuknya sama aja dengan tanaman di permukaan, belum kelihatan termodifikasinya seperti apa setelah terjadi runtuhan di gua. Iya. Oke, kalau tanaman memang mutlak butuh ini ya Mas Hafiz ya, butuh cahaya, jadi memang tidak ada modifikasi khusus, karena kita ketemunya paling di mulut gua yang masih cahaya, atau tadi misalnya di rekahan. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lagi, apakah pernah ada upaya konservasi atau setidaknya perbanyakan spesies gua, terutama spesies endemik yang ada seperti tadi dijelaskan? Bila ada, mungkin bagaimana metodenya Pak? Terima kasih. Ya misalnya ketemu, dulu pernah ya Mas Hafiz sama Mas nemu yang di Menoreh itu, yang kelelawar emas. Oh, itu di Tuban. Di mana? Oh, di Tuban ya. Misalnya apakah ada upaya perbanyakan spesies, perbanyakan individu, atau mungkin Mas Hafiz selama Mas 2 gitu nemu spesies yang spesifik endemik dan memang
ketemunya hanya sedikit gitu. Monggo Mas Hafiz. Oke, jadi kalau kita berbicara makhluk endemik yang dengan endemisitasnya juga tinggi, sejauh ini sih pengalaman masuk gua belum pernah ditemukan upaya konservasinya dalam bentuk pemeliharaan dan lain-lain. Tapi teman-teman dari tahun 2006 sampai yang paling marak banget kemarin tentang gua ini tahun 2015 itu lebih mempertahankan lingkungan karsnya secara keseluruhan yang dimana di dalamnya juga ada gua. Jadi yang penting biota gua maupun mikroorganisme yang ada di dalamnya, asalkan habitatnya tidak terganggu, itulah salah satu upaya untuk melestarikan si biota gua itu sendiri. Tetapi kalau bentuknya dalam proses memperbanyak dan lain-lain, setahu saya belum pernah ada seperti itu. Jadi lebih ke ekosistemnya keseluruhan sih. Ya, oke. Oke, terima kasih Mas Hafiz. Begitu ya jawabannya Mas Galih ya. Jadi upaya konservasinya itu dalam rangka mencegah kita merusak lebih lanjut ekosistem gua, bukan kemudian di situ ada spesies yang mungkin endemik atau mulai sedikit ditemukan kemudian kita perbanyak. Itu selama ini belum pernah ya Mas Hafiz ya. Karena sekali lagi aturannya adalah kita tidak boleh mengambil apapun kecuali gambar, tidak boleh mematikan apapun kecuali waktu, dan tidak boleh meninggalkan apapun selain jejak. Jadi nggak boleh bawa kelelawar keluar gitu, kemudian nanti kita cloning atau misalnya kita perbanyak, sebenarnya tidak diperkenankan ya Mas Hafiz ya. Iya. Nah jadi tidak bisa seperti itu. Dulu pernah bawa guide waktu masuk ke Gunung Kidul itu, ternyata guide-nya tuh ngambilin kelelawar. Kita jadi merasa sedih seperti itu, maksudnya ternyata ada yang neliti nggak bawa keluar gitu, malah ini guide-nya kenapa bawa, ya sudah dibilangin, tapi kan istilahnya kalau guide itu kan pemilik guanya sana ya, masa kita malah kita sendiri ya, jadi tidak enak. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mas Hafiz dari Mas Galih. Mungkin ketika penelitian ada rekaman kamera infrared dalam gua Mas, pengen lihat kehidupan spesies dalam gua. Ya Mas Hafiz, adakah misalnya gambar yang fotonya pakai kamera infrared gitu? Kalau pakai kamera yang ada infrarednya sih belum pernah ya. Zaman dulu itu masih kismin banget lah kalau yang kayak gitu. Kemudian kalau didokumentasikan dalam video sudah pernah, tetapi terus terang file-file saya yang terkait itu di harddisk yang sedang bermasalah. Kalau ada, rencana juga mau ditampilkan kemarin. Oke, ya ini Mas Hafiz juga video mungkin Bu. Benar sekali Mas Hafiz, ini kebetulan harddisknya Mas Hafiz yang buat nyimpen file-file yang dulu itu sedang bermasalah. Demikian pula saya juga sebenarnya penelitian atau file foto dari S1 juga saya simpan di harddisk dan ternyata bermasalah, jadi nggak bisa share ini. Mohon maaf ya Mas Hafiz ya, Mas Hafiz, Mas Galih ya. Nah, oke. Wah sayang sekali Pak. Iya, ini mungkin besok kalau misalnya. Tapi nanti kalau ada video yang lain, ku share lah. Oke, ini Mas Galih, Mas Hafiz, kalau misalnya ada video yang lain yang memang ditemui, ini nanti akan di-share Mas Hafiz ya. Nanti gampang lah saya share videonya ke Mas Galih. Oh ya Mbak Melinda, Assalamualaikum. Ya ini mau tanya Mbak Melinda, silahkan. Menunggu pertanyaan Mbak Melinda ini Mas Hafiz ya. Mungkin kan kita di sini semuanya awam untuk masuk gua. Nah, ada nggak misalnya trik khusus bagaimana caranya kita itu mau mengawali gitu penelitian di gua? Apakah kita harus join ke suatu study club dulu, atau misalnya kita harus ikut pelatihan dulu, punya sertifikat dulu, atau bagaimana? Mungkin Mas Hafiz. Oke, kalau kita berbicara, anggaplah sebagai mahasiswa lah. Saya bercerita pengalaman pribadi. Kalau saya memang kalau dulu pas di kampus sendiri karena bertemu orang yang penggiat gua ya. Tapi misalnya diputar balik dan saya berminat di gua dan tidak ada teman seperti itu, memang kita harus membuka link sendiri dengan organisasi yang sudah terkenal di alam, salah satunya di gua. Pengalaman saya untuk
buat skripsi di Kalimantan Selatan, di kawasan Kars Meratus, karena saya tidak pernah berkunjung di gua-gua yang ada di Kalimantan. Setelah mendapatkan data sekunder terkait gua-gua yang ada, saya mendatangi mapala-mapala mana aja yang pernah mempublikasikan kegiatan eksplorasinya di gua. Saya datangi, saya ajak berkenalan, dan rata-rata teman-teman seperti itu mau sih kalau diajak masuk ke gua untuk menemani, karena mereka lebih expert. Dan biasanya cukup dengan dibayarkan makan dan transportasi udah cukup, nggak usah pakai uang yang lain-lain lah. Mereka sudah sedemikian rupa mau. Kemudian yang juga perlu jadi perhatian adalah tenaga lokal yang ada di gua tersebut, itu jangan ditinggal, tetap diajak. Ada orang-orang yang ada sekitar gua yang bisa membantu kita dalam melakukan kegiatan. Mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih Mas Hafiz jawabannya. Begitu ya. Tadi Mbak Melinda yang tanya ya. Saya sih ya yang tanya, Mbak Melinda belum. Jadi kalau misalnya pertama adik-adik mau melakukan penelitian di gua itu nggak usah kemudian, wah saya kan nggak ada pengalaman nih, berarti saya nggak bisa dong melakukan penelitian di gua. Jawabannya salah, bukan seperti itu ya Mas Hafiz. Memang kita misalnya memiliki keinginan untuk melakukan penelitian di gua, ya kita harus mengembangkan sayap dengan cara tadi seperti dikatakan Mas Hafiz, cobalah cari mapala-mapala sekitar gua yang ingin kita masuki untuk membantu kita masuk ke dalam gitu, karena mereka secara teknis lebih berpengalaman. Kemudian dengan tenaga-tenaga lokal tadi juga ya, mereka jelas juga pengalamannya lebih, bahkan mereka itu sebenarnya nekat ya, karena istilahnya nggak pakai overall gitu, nggak pakai boot, nggak pakai helm itu kayaknya kepalanya udah biasa kebentur stalaktit gitulah, nggak usah pakai apa-apa, mereka udah bisa masuk gua. Nah, pengalaman Mbak Fatimah itu adalah mahasiswa S1 AD yang penelitiannya di gua itu juga sama. Dulu waktu di LIPI magangnya itu memang tentang kelelawar, cuman nggak masuk ke gua, jadi cuman kelelawar yang ada di kebun. Nah kemudian karena S1-nya penelitiannya di gua, saya sarankan kemarin join memang sama anak-anak BSG UNY. Jadi yang bantu itu anak-anak BSG UNY. Seperti dikatakan Mas Hafiz itu, kalau misalnya mapala-mapala yang biasa masuk ke gua, mereka tuh nggak usah diberi uang, istilahnya uang yang lain-lain, cukup diberi makan dan transport, mereka seneng ya. Ibaratnya mereka sekalian nambah pengalaman, sekalian juga membantu teman yang sedang penelitian gitu ya, kalau adik-adik tertarik dengan penelitian keguaan. Nah ini ada pertanyaan juga dari Mbak Melinda. Saya ingin bertanya, apa saja tantangan dalam melakukan penelitian di gua? Wah, ini tantangannya apa saja ini Mas Hafiz ini ya? Ketika penelitian di gua ini. Oke, tantangannya kalau selama melakukan penelitian di gua, kalau yang saya rasakan pribadi terkait medan ya, medan yang akan kita jalani dalam melakukan penelitian, baik itu skripsi ataupun yang lainnya. Jadi karena sudah tahu susah, sudah tahu banyak guano yang baunya itu sangat tidak enak, intinya masuk ke gua tuh banyak gak enaknya sebenarnya. Tetapi terkadang hal itu akan hilang, capek kita akan hilang setelah melihat ornamen-ornamen yang ada di dalam gua. Dan pada saat itulah kita bisa melihat kebesaran ciptaan Tuhan seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang takut gelap, mungkin gelap sendiri merupakan sebuah tantangan. Bagi teman-teman yang takut tempat yang sempit, itu juga sebuah tantangan, karena terkadang kita masuk gua harus ada beberapa gua yang airnya itu sudah sampai ke dada kita, sedangkan atap guanya rendah. Kalau itu airnya naik terus kayak gimana, itu juga sebagai tantangan. Tapi semua itu menurut saya akan terbayarkan oleh pengalaman yang mungkin tidak bisa dirasakan oleh orang lain yang ada di luar sana terkait penelitian yang ada di gua. Kemudian sedikit saran aja dah, cerita lah, sharing. Berkegiatan di gua karena lingkungan yang berbeda-beda, kars yang ada di Gunung Sewu, kars yang ada di Kalimantan, yang Sulawesi, itu juga menambah pengalaman dan wawasan kita. Dulu sharing sedikit zaman mahasiswa,
kami itu jadi kenapa bisa melakukan penelitian ke Kalimantan, ke Sulawesi, itu karena apa ya, tujuan awalnya pengen jalan-jalan, terus bikin karya tulis ilmiah di PKM lah waktu itu, yang ada kan PKM. Jadi bikin tulisan itu bisa mengajukan proposal itu bisa sampai 9 sampai 10, nanti dibikin tingkat kesulitan dari hasil pembahasannya. Jadi apabila judulnya itu dibikin sedemikian rupa bagus, tetapi sebenarnya cara mencari jawaban pertanyaan tujuan itu gampang. Jadi nanti bikin PKM yang banyak, terus nanti teman-teman bisa penelitian. Yang penting uang itu bukan buat penelitian full ya, bukan buat uang pribadi. Jadi pengalaman dulu seperti itu. Jadi apa yang susah, uang yang dibutuhkan banyak, itu akhirnya teratasi seperti itu. Bahkan teman-teman juga ada yang sampai mencari bantuan dana ke pemerintah provinsi, kabupaten, seperti itu kalau dulu. Mungkin itu saja, Mbak. Ya begitu Mbak Melinda tadi ya, jawabannya tantangan masuk ke gua itu ya kalau tahu gelap ya tantangan sendiri karena jelas gelap, sempit juga ya Mas Hafiz ya, harus merangkak, mungkin memang lubangnya hanya bisa kita masuki dengan perangkak, bahkan kadang bukan perangkak lagi ya, merayap ya, merayap ya, merayap karena memang cuma berapa senti gitulah. Ya jadi harus, kalau dulu karena masih muda tidak memikirkan wah nanti anaknya gimana, ya sudah lah, mati ya sudah lah. Kita nggak tahu masuk itu apakah ada gas beracun atau tidak misalnya. Ya bisa. Jadi belum memikirkan wah nanti kalau mati gimana, itu belum mikir mungkin ya. Ya. Kemudian memang benar tadi yang dikatakan Mas Hafiz, jadi PKM itu jangan kemudian dipikirkan wah PKM itu kayaknya susah. Sebenarnya ya enggak susah banget gitu ya, susah gampang. Jadi sebenarnya cuma satu tema ya Mas Hafiz ya, satu tema yang istilahnya bisa dicari jawabannya itu dalam sekali atau beberapa kali masuk gua atau di gua yang sama, cuma dipecah menjadi beberapa judul. Nah salah satunya misalnya saya waktu itu karena pendidikan hasil dari ke gua digunakan untuk membuat modul, itu udah judul PKM sendiri seperti itu. Nanti yang roasting lah, yang keanekaragaman kelelawar lah, aktivitas lah, itu ada yang mengurusi sendiri, padahal sebenarnya satu tim dalam sebuah gitu. Jadi dari satu kali masuk gua saja kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu. Maka saya sarankan juga kan kemarin di HMPS, kalau misalnya ada kelompok studi mikrobiologi, ada kelompok studi herpetologi, entomologi, itu botani itu sangat mungkin untuk melakukan penelitian bareng hanya di dalam satu gua. Ketika ekspor bareng, nanti yang didapatkan kan mereka beda-beda, ada yang memiliki tanaman, ada yang memiliki antiviralnya ya kan. Nah itu seperti katakan Mas Hafiz tadi ya. Nah kemudian ya adik-adik saya itu ingat dulu Mas Hafiz bilang ya, yang saya ingat banget itu bahwa jangan sampai mematikan stalaktit ya Mas Hafiz ya. Ya mungkin Mas Hafiz bisa cerita bagaimana stalaktit. Oh ya mungkin bisa diceritakan dulu stalaktit itu apa, terus bagaimana matinya si stalaktit itu hanya dengan istilahnya hal kecil yang kita itu tidak tahu. Jadi kebodohan seperti itu jangan sampai terjadi. Monggo Mas Hafiz. Oke. Stalaktit itu merupakan salah satu ornamen gua yang terbentuk karena tetesan-tetesan yang ada di rekahan batuan gamping yang akan membentuk ornamen khusus. Anggaplah seperti ini contohnya. Tetesan ini kan terbentuknya dalam waktu yang lama, pelan-pelan dengan ritme yang sudah ada gitu kan. Kalau kita masuk ke dalam gua dan kemudian kita iseng pegang-pegang tetesan air yang ada di ujungnya ini, itu secara tidak langsung selain karena kita membawa mungkin mikroorganisme dari luar yang akan bereaksi dengan si stalaktit tersebut, ataupun juga karena ritme yang sudah ada dari tetesan air tersebut jadi kacau,
stalaktit itu pada akhirnya nanti tidak aktif lagi airnya untuk mengalir, dan itulah yang dinamakan dengan stalaktit yang udah mati, istilahnya seperti itu, karena kelakuan ataupun perlakuan dari luar seperti itu. Jadi itu aja mungkin Mbak Nurul. Ya, jadi ya kalau misalnya masuk gua, meskipun itu gua wisata, jadi tahu ada stalaktit, itu jangan sampai disentuh, karena hanya dengan satu sentuhan kecil ternyata bisa membunuh gitu ya, membunuh si stalaktit tadi. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi ini, mungkin pertanyaan terakhir penting ya Bu Ingrid ya, di waktu Mas Hafiz sepertinya sudah akan zuhur, apakah ada upaya pengurangan vandalisme di dalam gua? Vandalisme terhadap spesies gua seperti apa? Oke, mungkin dari dampak dulu ya, dampak vandalisme di gua itu efeknya untuk biota gua seperti apa, dan kemudian adakah upaya atau regulasi dari pemerintah atau aturan itu untuk mengurangi vandalisme? Monggo Mas Hafiz. Oke, bentar. Terkait vandalisme gua, vandalisme kan itu bisa berupa coretan-coretan di dinding gua, ataupun kita memotong ornamen gua, itu juga bisa dikategorikan sebagai tindakan vandalis. Jadi lebih-lebih kita cuma masuk gua aja sudah bisa merusak ekosistem, ada kemungkinan memberikan dampak negatif lah untuk kehidupan biota yang ada di dalam sana. Apalagi kita sudah melakukan tindakan vandalis, contoh kadang di dinding gua itu terkadang banyak jamur-jamur yang menempel, terus juga banyak biota yang hidup di sana, belum lagi adanya guano yang menempel di dinding gua, yang itu merupakan salah satu sumber kehidupan di dalam gua, yang apabila kita kadang melakukan vandalis, coret-coret di situ, selain merusak keindahannya, juga proses fisika kimiawi yang ada di dalam sana yang sudah berlangsung sedemikian rupa. Lebih-lebih apabila kita memotong stalaktit, stalagmit, wah itu lebih parah lagi. Sesuatu yang sudah berjalan sedemikian rupa, pembentukannya terjadi perlahan, akhirnya tiba-tiba rusak gitu kan. Mungkin itu aja sih Mbak Nurul. Kalau peraturan saya belum ada lihat lagi. Kalau yang di slide saya ini kan terakhir ada perancangan, masih rancangan ya. Di 2016 ada rancangan PP Ekosistem Kars. Untuk undang-undang atau peraturan pemerintah ini yang udah jadi saya belum ada cari sih. Ini masih rancangan di tahun 2016. Mungkin kayaknya sudah jadi sih, nggak cuma rancangan lagi. PP Ekosistem Kars ini yang mungkin saya yakin itu sudah mengatur terkait perlindungan daerah gua. Dan daerah Kars di Indonesia itu juga sudah dijadikan geopark seperti di Gunung Sewu, seperti yang ada di Maros, yang lebih kuat lagi perlindungannya seperti itu. Oke, jadi itu tadi ya jawaban dari Mas Hafiz atas pertanyaan Mbak Puji terkait vandalisme ya. Seperti yang sudah dijelaskan Mas Hafiz tadi, vandalisme bisa merusak misalnya yang tadinya itu buat nempel guano atau kotoran kelelawar yang bisa menyebabkan adanya bakteri atau misalnya lumpur yang ada di gua ternyata hancur, apalagi memotong stalaktit dan stalagmit. Memang peraturan pemerintah ini sebenarnya belum begitu tegas sih ya Mas ya, penegakannya, karena sanksinya itu juga belum jelas. Nah, oleh karena itu sebenarnya sebagai peneliti itu kan masukan seperti itu ada karena peneliti ya yang mengusulkan. Kalau misalnya DPR mah nggak tahu hal seperti itu ya, tahunya kan himpun massa. Nah, saran-saran seperti itu, masukan seperti itu pemerintah tentunya sangat bermanfaat. Nah, sepertinya kalau pertanyaan ini dilanjutkan nanti sampai kita buka puasa nggak berakhir ini ya, menarik sekali materinya. Oke Mas Hafiz, terima kasih sekali atas materi yang sangat bermanfaat. Mungkin dari Bu Ingrid akan menyampaikan sesuatu. Ya, terima kasih banyak Mas Hafiz sudah menemani kami di Lab Ekologi dan Sistematika UAD untuk menceritakan mengenai speleologi
Ini mungkin Bu Nurul bisa, Bu Nurul, nanti mahasiswa diberi motivasi atau semangat untuk melakukan penelitian di gua, karena kita punya Gunung Kidul, kita punya Menore yang luar biasa. Kita bisa belajar dari teman-teman di kelompok studinya Mas Hafiz dulu ya. Dan kita punya teman-teman di UGM yang sudah berpengalaman. Semoga nanti kita bisa punya KS sendiri juga. Karena UAD kan ke selatan ya, malah bisa lebih dekat ke Gunung Kidul nanti, kurang lebih seperti itu. Ini ada sedikit kenang-kenangan nanti Mas dari kami, nanti insya Allah akan dikirim ke Bu Nurul. Makasih banyak. Sekali lagi Mas Hafiz atas ilmu yang diberikan, semoga menjadi dari Mas Hafiz, Mas Gali, Mas Gali, dan semua teman-teman yang sudah join di bincang santai kali ini. Insya Allah ini yang terakhir di bulan ini, tapi insya Allah program-program yang positif akan juga terus diselenggarakan oleh LP Informatik dan juga Prodi Biologi, karena kata Pak Menteri kan kita harus merdeka belajar ya. Merdeka belajar itu kita bisa belajar dari manapun, nggak hanya dari kampus, kita juga bisa mengembangkan mulai dari yang santai seperti ini ataupun seminar-seminar yang sekarang banyak diselenggarakan untuk adik-adik untuk mengembangkan ilmunya. Sayang jika di masa seperti ini adik-adik punya libur panjang tidak pernah mengikuti satu kegiatan pun, itu masa terlewat akan sia-sia. Jadi untuk adik-adik di biologi khususnya harus tetap semangat, pulsanya ya tidak hanya buat kosmetan saja, tapi kali-kali korbannya untuk hal-hal positif. Mas Hafiz, terima kasih sekali lagi jauh-jauh. Mari kita akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Ada kurangnya saya sebagai moderator, mohon maaf. Terima kasih sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.